Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Semoga semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki, berkah, hidayah dan inayahnya. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak luput kita doakan kepada orang tua kita yang berjuang, mengandung, mendidik, menyusui, memberikan nafkah yang layak, serta mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Perjuangan mereka tidak bisa dibayarkan atau diganti di dunia maupun di akhirat. Tetapi tetap kita bisa bayarkan perjuangan mereka dengan apa? Dengan ketaatan kita, dengan kita menjadi anak yang berbakti kepadanya, menjadi anak yang soleh soleha, menjadi anak yang dapat menyelamatkan beliau dari siksa api neraka, serta menjadi anak yang tak lepas mendoakannya selama di dunia, dan yang paling utama meminta ampunan serta ridho Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya. Jangan sampai kita durhaka sama orang tua kita ya teman-teman. Yang masih dikasih kesempatan buat minta doa sama orang tua yang masih hidup, dikasih kesempatan berbakti, lakukanlah sekarang juga. Jangan sia-siakan kesempatan yang teman-teman. Yang orang tuanya sudah tiada, jangan berkecil hati ya teman-teman. Kita masih dikasih kesempatan bertaubat. Masih bisa memintakan doa buat beliau. Memintakan ampunan untuk beliau, supaya dilapangkan alam kuburnya. Itu juga suatu bentuk bakti kita kepada orang tua. Pakaikanlah mahkota kepada orang tua kita kelak di akhirat dengan menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Kalaupun gak bisa baca, tetap usahakan belajar, walau serendah-rendahnya cuma satu huruf. Yang dinilai bukan masalah bisa atau tidaknya. Yang dinilai itu seberapa jauh kita berusaha. Ini konteks bagi yang beragama Islam ya teman-teman. Untuk yang non muslim, sekiranya ada hukum serta caranya berbeda-beda ya teman-teman. Atau yang tahu anda sendiri yang beragama non muslim. Oke, perkenalkan, nama saya Budi Wahyono. Umur saya 40 tahun, kelahiran Magelang. Domisili saya sekarang di Bandung Barat. Saya berprofesi sebagai driver di suatu perusahaan provider besar di Indonesia. Saya hidup bekerja di Jakarta dari tahun 2013 sampai sekarang. Bagi yang ingin mengenal saya lebih lanjut, bisa subscribe dulu ya. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa subscribe dulu ya. Sekarang saya mulai aktif lagi di medsos karena ingin selalu mengisi waktu luang di pekerjaan saya. Saya juga ingin terus belajar dan berkarya. Melalui medsos ini banyak sekali yang harus dipelajari menjadi konten kreator. Mulai dari public speaking, editing, dan lain sebagainya yang belum saya ketahui. Medsos yang saya aktif sekarang ini nomor satu adalah di TikTok. Karena di situ ada yang namanya affiliate TikTok. Meskipun di platform lain itu juga ada, kayak di Shopee itu ada affiliate, tapi yang paling fair, paling mudah saat ini adalah TikTok.
TikTok saya ada 2 akunnya ya. Nomor 1 itu namanya Story Driver, dan yang keduanya itu Mas Bud. Yang punya akun TikTok kunjungi ya teman-teman, tolong di follow juga. Nanti saya perkenalkan akun saya satu persatu ya teman-teman. Yang lainnya ada Instagram, ada di YouTube. Ini YouTube sebenarnya udah lama ya teman-teman, cuman ini baru saya aktifin karena emailnya yang sesuai dengan yang sering saya pakai itu email yang ini ya. Saat ini saya lagi belajar ya teman-teman. Saat ini saya baru mau belajar tentang public speaking, karena saya menyadari bahwa public speaking saya itu sangat buruk ya teman-teman. Masih belepotan. Ini juga masih dibantu dengan teks, dengan skrip yang saya tulis duluan di lembaran kertas. Saya punya planning, pengen ikut kelas public speaking melalui roomnya Kemal Muhtar. Kalian tahu siapa Kemal Muhtar? Dia adalah guru speaking skill coach. Dulu saya tahu Kemal hanya dari Radio Gen FM. Banyak sekali yang belajar public speaking melalui channelnya dia. Di zaman teknologi seperti sekarang ini, sangat mudah orang mencari informasi, belajar lewat media sosial. Banyak sekali ilmu yang kita serap sesuai dengan passion kita. Passion artinya yaitu kegemaran, gairah, keinginan yang besar. Semangat kita itu di mana? Di bidang apa? Saya suka dengan Kemal Muhtar karena ketika saya dengar di radio, intonasi suaranya, cara bicaranya itu jelas ya teman-teman. Menurut Kemal dijelaskan bahwa public speaking itu sangat perlu, bisa digunakan untuk hampir semua jenis pekerjaan ya. Kebetulan saya bergerak di bidang jasa. Yang saya jalankan saat ini ada 2 sekaligus. Selain sebagai driver, saya juga merintis sebagai content creator affiliate. Jadi kata Kemal, ilmu dasar yang harus dipelajari sebagai pendamping pekerjaan ya ini public speaking. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezekinya saya ingin ikut kelasnya Kemal Muhtar ya. Pengen belajar public speaking. Kayaknya tuh enak dengar orang-orang bisa bicara dengan lancar. Biarpun udah berumur, tetap semua harus belajar. Belajar itu tidak memandang batas umur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan melalui Rasulullah, yang dapat mengubah nasib kita adalah diri kita sendiri. Dan itu tak terbatas. Mau jadi apapun kita, tergantung kitanya mau belajar atau tidak. Dan saya merasakan sendiri sekarang. Sebenarnya saya menyesal kenapa baru sekarang belajar ya. Kemarin-kemarin waktu saya habis untuk bermain dan bermain, habisin waktu yang gak berguna, gak bermanfaat. Akhirnya nyesel kan sekarang. Mumpung masih ada waktu, mari kita semua belajar bersama-sama supaya kedepannya kita tidak merugi. Cukup sekian ya perkenalan dari saya. Di lain waktu nanti saya akan berikan semua kisah-kisah tentang kehidupan di perjalanan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.